suaminya ya. Silakan duduk. Ya. Iya, silakan duduk dulu. Oke Bu, selamat pagi. Perkenalkan saya Bidan Nurima Anastasia di sini Ibu. Oke, ini ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu, ini kan kebetulan saya lagi hamil gitu ya Bu. Iya. Dan sekarang tuh kok saya ngerasa kayak badannya jadi kayak udah capek, lemas gitu. Kenapa saya Bu? Oke. Baik, kalau begitu ini saya akan memberikan informasi kepada Ibu tentang nutrisi kehamilan ya. Sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui Bapak atau Ibu sudah mengetahui tentang nutrisi kehamilan itu apa aja gitu? Kami kalau makan saya terutama itu kayaknya ya udah biasa aja makan. Oke ya. Ini saya akan memberikan informasi. Apakah Bapak Ibu bersedia? Oke, baik, bersedia ya. Ini Ibu. Oke, sebelumnya ya Ibu, nanti saya akan memberikan penjelasan kepada Bapak dan Ibu tentang nutrisi selama kehamilan seperti itu ya. Apa aja sih nutrisi kehamilan itu? Seperti itu. Nah itu tidak hanya Ibu saja ya, jadi yang berperan, nanti Bapak juga berperan ke Ibu juga untuk perkembangan janinnya yang lebih baik dan lebih sehat seperti itu ya. Sebelum makan, ini kan kita biasanya cuci tangan terlebih dahulu ya, jangan lupa ya untuk itu. Kemudian ini Ibu ada keluhan nggak kayak lemah, letih, lesu gitu, ada keluhan nggak? Nggak ada sih Bu, dan Iya. kayak gitu. Ini nggak ada keluhan ya? Iya, nggak Oke, ada. bagus. Kemudian juga ini ya, nanti saya akan memberikan informasi tentang makanan apa aja yang bagus untuk Ibu selama kehamilan. Nah, yang pertama itu kayak yang dibutuhkan kan energi. Energi itu dibangun dari beberapa ini ya, karbo, kemudian karbohidrat tentunya ya, kemudian protein, lemak seperti itu. Jadi itu satu kesatuan untuk membentuk energi. Nah, oke. Kalau energi itu ya, energi kan dibutuhkan sangat penting ya selama masa kehamilan. Nanti energi itu terdiri dari karbohidrat, kemudian protein, kemudian mineral seperti itu. Nanti protein, mineral, karbo dan lain-lain yang bergizi itu bisa didapatkan dari sumber-sumber makanan sehat yang kita makan setiap hari. Nah, tapi di samping itu juga kita juga harus ada suplemen-suplemen makanan juga sebagai pendamping dari makanan yang kita makan gitu Ibu. Oke. Jadi nutrisi dari kehamilan itu harus banyak mengandung vitamin juga ya, sumber vitamin. Nah, jadi contohnya nih seperti makanan yang di sini kayak gitu. Jadi gizi seimbang gitu ya Pak ya. Gizi seimbang ini bagus sekali untuk ibu hamil. Jadi biasakan kita itu makan makanan yang beragam tentunya ya. Kemudian juga batasi juga makanan yang mengandung kadar garam tinggi seperti itu. Kemudian kita juga harus minum air putih yang banyak juga ya. Kemudian ini ya tentunya batasi minum teh atau kopi juga dibatasin ya. Susu, air putih itu aja yang bagus ya. Kemudian jus bisa sih, jus kayak gitu, jadi bisa dikombinasikan. Kemudian untuk suplemen makanannya sendiri itu kita bisa mendampingi sumber makanan suplemen makanannya dari asam folat. Nah itu ya, asam folat itu penting juga untuk nutrisi pada ibu hamil ya, suplemen asam folat. Nah, suplemen asam folat itu sendiri biasanya ini contohnya seperti ini ya. Jadi ini tuh suplemen asam folat, dia itu ada
dosisnya itu 400 mikrogram ya, 400 mikrogram setiap harinya ya. Ini apa sih asam folat itu kandungannya sendiri. Nah, asam folat ini mencegah buat jangan sampai terjadi anemia seperti itu ya. Juga mengurangi kondisi bayi, jangan sampai bayinya itu kekurangan asam folat. Nah, ibu udah tahu belum dia kalau bayinya kekurangan asam folat itu terjadi apa? Belum tahu ya. Jadi babynya itu maaf ya bisa terjadi ini apa itu spina bifida atau kelainan pada saraf bayi. Nah, kan eman-eman kan. Jadi harus hati-hati juga gitu. Jadi asam folat ini harus terpenuhi. Bagusnya asam folat ini dikonsumsi saat merencanakan kehamilan seperti itu. Jadi buat mencegah jangan sampai terjadi kasus spina bifida pada bayi gitu ya. Untuk selanjutnya juga zat besi. Zat besi itu juga penting juga. Zat besi itu tiap hari kan 1 tablet ya. Untuk dosisnya sendiri per hari itu 60 mg per hari. Kalau zat besi itu fungsinya kan buat mencegah biar tidak terjadi anemia. Kemudian tanda gejala anemia kan kayak ibu tadi ya yang dibilang ibu lemah, letih, lesu seperti itu, buat mencegah itu. Nah, itu ya. Kemudian diminumnya untuk tablet tambah darah itu minimal itu 90 hari. Ya, jadi 3 bulan pemberian zat besi. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya ini vitamin C. Vitamin C juga penting ya untuk kebutuhan nutrisi kehamilan pada ibu sehari-hari. Jadi kalau vitamin C itu diberikannya per hari itu sebanyak dosis 250 mg vitamin C ya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada ibu hamil. Nah, jadi dia itu vitamin C itu ini bisa dimanfaatkan untuk mencerna makanan. Jadi biar cepat terabsorpsi oleh tubuh gitu. Kemudian juga selanjutnya itu ada vitamin D. Nah, ini yang baru viral ya Bu ya. Vitamin D itu juga penting juga buat nutrisi ibu hamil. Vitamin D ya tadi ya. Sampai lupa vitamin D. Nah, vitamin D ini diberikannya 400 international unit ya. Ini yang kecil ini ya Bu ya. Yang kecil ini ya kayak gini vitamin D-nya ya. Jadi dia itu vitamin D dikonsumsi itu buat menekan kejadian hipokalsemia. Itu artinya apa? Itu mencegah juga kelainan pada bayi baru lahir. Kemudian juga gigi bayi itu tumbuh dengan bagus kalau angka vitamin D itu tercukupi gitu ya Pak ya. Harus ada suplemen tambahan di luar makanan gitu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau saya sebetulnya sudah cukup ya. Sudah cukup ya. Oke, alhamdulillah udah kita akhiri pertemuan kali ini. Semoga sharing ini bermanfaat ya Bu ya. Kita bisa melanjutkan sharingnya kembali untuk pertemuan selanjutnya. Itu Ibu, sampai di sini ya. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Sehat selalu semua. Jadi jalan ya Pak Bu. Baik.